Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Kalian sehat, saya sehat, kita semua sehat. Amin. Ya, kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Batalion, yang dirilis tahun 2015 lalu dan disutradarai oleh Dmitry Meskiev. Sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata tentang salah satu sejarah di negara Rusia pada masa Perang Dunia Pertama atau tahun 1917 lalu, di mana pada masa itu negara ini sedang diambang kehancuran. Selain konflik dari dalam negeri dan sering terjadi debat politik, gempuran disertai propaganda dari negara Jerman juga turut menambah pelik kondisi mereka. Berimbas pada hampir seluruh pasukan militer mereka yang seharusnya membentengi negara itu, malah kehilangan semangat juang. Kekaisaran mereka runtuh, keadaan menjadi kacau, bentrokan di mana-mana dan rasa putus asa terus menggerogoti mereka dari dalam. Dan di tengah-tengah kondisi ini pula, pasukan Rusia yang bisa dibilang sedang jatuh-jatuhnya, harus menerima kenyataan dengan dibentuknya sebuah batalion baru yang isinya adalah tentara-tentara dadakan dan berjenis kelamin perempuan. Salah satu tujuan dari pembentukan batalion ini selain membawa angin segar, juga untuk menyindir dan mempermalukan sebagian besar prajurit laki-laki yang kala itu tidak lagi mau memperjuangkan harkat dan martabat negara mereka. Ya, bisa dibilang ini akan menjadi angin segar buat mereka, namun bisa juga sebaliknya, menjadi malapetaka baru dalam dunia militer mereka. Ya, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan menunjukkan beberapa petinggi militer yang sedang duduk bersama dan membahas kondisi negara mereka, dan juga pasukan tentaranya di lapangan yang sedang termakan propaganda dari pihak Jerman, yang membuat tentara-tentara ini kehilangan semangat juangnya dan ingin menyerah pada Jerman. Alexander Kerensky yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri sementara, tampak tidak suka dengan keadaan itu, yang mana kemudian ia lalu mengambil sebuah langkah dan mengumumkan bahwa ia telah meresmikan dan akan membentuk satuan batalion relawan, yang anggotanya terdiri dari para wanita dan akan ditugaskan untuk membantu pasukan mereka di garis pertahanan paling depan, dengan harapan hal itu akan membawa semangat baru bagi pejuang mereka di luar sana. Walaupun terdengar konyol dan mendapat pertentangan dari beberapa pihak, namun Kerensky tetap bersemangat akan menjalankan keputusannya tersebut, serta ingin membuktikan bahwa pemerintahan sementara yang dipimpinnya itu mampu membuat sebuah perubahan dalam negara mereka. Ternyata rencana ini mendapat reaksi positif dari sebagian besar penduduk wanita saat itu, yang sadar akan kondisi mereka yang memang butuh tenaga tambahan dan berbagai alasan lainnya yang mendorong mereka untuk ikut. Dari yang memiliki rasa ingin balas dendam, sampai yang ingin ikut suami kemanapun ia pergi walaupun itu dalam medan pertempuran. Bahkan Natalia, seorang wanita dari kalangan bangsawan pun ikut ambil bagian menyusul pembantu rumah tangganya yang sudah lebih dulu mendaftar. Namun tidak sedikit juga dari mereka yang berubah pikiran setelah melihat bahwa mereka diharuskan memotong rambut hingga gundul. Satuan batalion wanita ini nanti akan dipimpin oleh seorang wanita bernama Letnan Maria, yang di awal kemunculannya di film ini tengah mendapati seorang perempuan berbadan besar bernama Dusia, yang sedang marah-marah karena ditolak bergabung lantaran postur tubuhnya yang dianggap tidak proporsional, di mana di situ Maria kemudian menenangkannya dan menerimanya bergabung karena melihat semangat dan kekuatan yang dimilikinya. Singkat cerita, proses pendaftaran pun selesai dan sudah menyaring beberapa wanita yang masuk kategori. Tidak diceritakan dalam film berapa jumlah mereka, namun satuan ini tidak sepenuhnya wanita. Ada 3 orang prajurit laki-laki yang akan menjadi pelatih mereka sekaligus bergabung dalam satuan ini, yang mana salah satu dari mereka adalah Nikolai, suami seorang wanita yang juga ikut mendaftar masuk dalam satuan tersebut. Hari pertama latihan pun dimulai. Mereka digembleng layaknya latihan yang dilakukan oleh tentara laki-laki, baik secara fisik maupun mental. Semuanya dibebankan kepada mereka, menggunakan senjata dan latihan menembak, menggunakan bahan peledak, taktik bertempur dan melewati beberapa rintangan, hingga disuruh berkelahi satu sama lain, bertujuan untuk menghilangkan rasa takut dan sebisa mungkin menghilangkan sifat kewanitaan mereka. Scenes film juga sesekali menunjukkan Natalia yang tampak tidak begitu kuat dalam latihan tersebut, dan juga Nikolai yang terkadang memberi bantuan kepada istrinya saat mengalami kesulitan di beberapa sesi latihan. Suatu hari, salah seorang dari tentara wanita ini menyampaikan keinginannya kepada Maria agar bisa mendapatkan dispensasi 1 malam saja baginya untuk bisa keluar dari kamp pelatihan, dengan alasan karena sejak hari pertama mereka latihan, mereka belum pernah sekalipun diberikan kebebasan untuk libur dan bertemu kerabatnya. Namun keinginannya itu tidak disetujui oleh Maria, yang lantas memukul dan mengusirnya dari satuan tersebut karena wanita ini cerewet dan tetap bersikeras pada keinginannya. Seorang ibu juga datang menjemput anaknya yang bernama Nadia untuk pulang, karena ibu ini lebih memilih Nadia untuk menjalani hidupnya sebagai seorang penyanyi yang sudah cukup terkenal di masa itu. Namun Nadia menolak untuk pulang, begitu juga dengan pembantu mereka, Frosenka.
Ya, adegan ini tampaknya ingin menunjukkan kepada penonton bahwa sebegitu besarnya keinginan para wanita tersebut kala itu untuk memperjuangkan negara mereka dan mendukung para prajurit laki-laki agar mereka kembali bersemangat dan memperjuangkan harga diri negara mereka. Siang itu saat sedang beristirahat, Maria dijemput oleh 2 orang utusan jenderal yang datang membawanya dan mengatakan bahwa ia akan ditahan. Dan tanpa penjelasan apa-apa dari kedua orang itu, Maria lalu mengikuti mereka dan dihadapkan pada Jenderal Peter, yang kala itu menjelaskan penahanannya atas tuduhan tindakan kekerasan pada salah seorang anak didiknya serta akan membubarkan batalion yang dipimpinnya tersebut. Ya, Jenderal Peter ini adalah salah satu dari beberapa petinggi militer Rusia yang kala itu tidak setuju dibentuknya batalion Borskareva ini. Beberapa saat setelah penahanan Letnan Maria, seluruh anggota batalion Borskareva dipimpin oleh Natalia mendatangi kantor Jenderal Peter dengan maksud agar ia bisa mempertimbangkan kembali keputusannya itu dan membebaskan Maria karena tidak terbukti bersalah. Keinginan mereka tersebut tidak disetujui oleh Jenderal Peter. Namun tampaknya seluruh anggota tetap bersikeras pada keinginan mereka dan bahkan mengancam bahwa mereka tidak akan pergi dari situ sampai dengan Letnan Maria dibebaskan dan kembali memimpin mereka. Keinginan anggota batalion ini tampaknya sangat serius, di mana mereka tetap berdiri tegak di depan kantor tersebut. Walaupun Jenderal Peter sudah pulang dari tempat itu, mereka tetap pada pendiriannya, meskipun malam itu mereka harus diguyur hujan deras. Hingga keesokan paginya, saat Jenderal Peter datang kembali ke tempat itu, mereka masih tetap berdiri di sana. Melihat ketangguhan mereka, Jenderal ini tidak dapat berkata apa-apa. Hatinya luluh melihat semangat dan jiwa korsa dari para prajurit wanita ini. Perjuangan mereka pun tidak sia-sia. Letnan Maria akhirnya dibebaskan dan kembali memimpin mereka. Namun dengan satu syarat, bahwa besok jenderal ini akan menjalankan serangkaian tes pada mereka, yang mana jika salah satu orang saja gagal dalam tes tersebut, maka batalion Borskareva akan dibubarkan. Ya, pada adegan ini tampaknya ingin menunjukkan kepada penonton bahwa perasaan yang dirasakan Jenderal Peter kala itu mewakili sebagian besar perasaan warga dan militer Rusia yang tidak setuju akan pembentukan batalion itu dan menganggap bahwa mereka tidak akan bisa bertahan dalam pertempuran sadis itu. Ini sama saja dengan misi bunuh diri, yang mana cerita sejarah ini sebagian besar kalangan menyebutnya sebagai batalion kematian wanita. Malam itu, Serafima yang tadinya adalah pembantu rumah tangga di rumah Natalia terlihat gelisah dan menangis, yang kemudian ditegur oleh Natalia karena berisik dan tidak ingin membangunkan anggota lainnya. Namun semua orang di tempat itu termasuk Letnan Maria rupanya sudah terlanjur terusik dan menghampiri mereka menanyakan tentang apa yang sedang terjadi. Ternyata Natalia ini selain sedang hamil, ayahnya juga dalam keadaan sakit dan sudah sekarat, serta suaminya dikabarkan sudah tewas di medan pertempuran. Mendengar itu, Letnan Maria kemudian menyarankannya untuk sebaiknya meninggalkan batalion itu supaya bisa lebih fokus mengurus kondisi kesehatannya. Dan malam itu juga mereka lalu melakukan seremoni sederhana untuk menghormati pelepasan Natalia dan juga pemindahan jabatan komandan peleton kepada salah satu anggota yang bernama Vera. Batalion! Сегодня будет ясно, какие вы солдаты! Keesokan paginya, serangkaian tes penilaian akhir pun dijalankan. Tampak Letnan Maria tengah menyemangati mereka dan lagi-lagi memperingatkan bahwa jangan sampai ada satu orang pun yang gagal dalam tes tersebut karena akan mengancam keberlangsungan batalion itu. Para wanita ini juga terlihat sangat antusias dan bersemangat menjalankan tes itu. Namun sayang, Nadia yang selalu bermasalah dalam hal melompat jauh kala itu jatuh dan mengakibatkan kakinya terkilir sehingga tidak kuat untuk menyelesaikan seluruh tes itu. Frosenka dan Vera yang melihat itu lantas membantunya dan tidak menghiraukan teriakan dari Jenderal Peter yang memerintahkan mereka untuk meninggalkan saja ia di situ dan terus melanjutkan tugasnya. Hingga akhirnya saat seluruh tes sudah selesai dilakukan, tampak jelas di wajah Jenderal Peter dan Letnan Maria bahwa kejadian tadi telah membuat mereka gagal dan mencoreng nama baik batalion. Namun pernyataan dari Frosenka membuat Jenderal Peter berubah pikiran, di mana Frosenka bertanya apa kesalahan kami dalam kejadian tadi. Bukankah seorang prajurit harus menerapkan jiwa korsa dan tidak boleh meninggalkan prajurit lainnya yang sedang membutuhkan pertolongan? Sontak perkataannya itu membuat Jenderal Peter tertegun dan membenarkan, sehingga akhirnya mereka pun dianggap lulus dari ujian tersebut. Ya, sampai di sini lagi-lagi adegan film ingin menunjukkan bahwa perkataan dan pemikiran yang diutarakan Frosenka ini tadi adalah sebuah semangat yang seharusnya tertanam di dalam hati para prajurit Rusia yang kala itu sangat bertolak belakang dari pernyataan tersebut. Keesokan harinya, mereka pun dilantik dan secara resmi menjadi bagian dari tentara militer Rusia, dan singkat cerita mereka pun dikirim ke garis depan untuk menghadapi tentara Jerman. Di dalam perjalanan ini, saat sedang beristirahat, mereka bertemu dengan beberapa prajurit laki-laki Rusia yang mana tampaknya pertemuan mereka ini tidak mendapatkan kesan yang baik.
Para prajurit laki-laki ini meremehkan mereka, mengolok dan menyuruh mereka untuk pulang saja. Mereka bahkan tidak berniat sama sekali untuk membantu pasukan wanita ini di dalam pertempuran, karena mereka sudah tidak mau berperang lagi dan lebih memilih untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Perdebatan kecil juga sempat terjadi di antara mereka sebelum akhirnya para prajurit laki-laki ini tadi pergi meninggalkan mereka. Sesampainya mereka di markas, Letnan Maria lalu menemui Kolonel Borosdin untuk memberitahukan kedatangan mereka ke wilayahnya, serta meminta bala bantuan dari pihak prajurit laki-laki untuk bisa bersama mereka di garis depan. Namun Kolonel Borosdin tidak menyanggupi permintaan itu karena ia juga seperti kehilangan kuasanya atas pasukannya, yang benar-benar sudah mengalami demoralisasi parah kala itu. Akhirnya tanpa bantuan sedikit pun dari pasukan laki-laki, mereka tetap ke garis pertahanan paling depan dan mempersiapkan segala sesuatunya di sana. Siang itu mereka melihat 2 orang tentara Jerman yang mendekat ke kamp mereka, membawa sejumlah minuman keras dan makanan dengan maksud untuk diberikan kepada tentara Rusia, yang mana tampaknya hal ini sudah terbiasa dan sering mereka lakukan. Mereka seolah-olah sudah berteman dan akrab dengan pihak Rusia. Asumsi saya, beginilah cara tentara Jerman mengambil hati dan mencekoki tentara Rusia dengan propaganda mereka, serta mengubah pandangan tentara Rusia terhadap politik negaranya terlebih di saat perang dan runtuhnya kekaisaran Rusia kala itu. Pasukan wanita ini tadi lalu menghadang kedua pria tersebut, membunuh seorang dari mereka dan menahan yang satu orangnya lagi. Namun sayang, salah seorang dari mereka harus mati kala itu saat dalam perjalanannya menggiring tentara Jerman tersebut sendirian dan melewati sebuah hutan. Tentara Jerman ini yang tampaknya memang sudah mahir berkomunikasi dan mengambil hati pihak Rusia, berhasil mengelabui tentara wanita itu dan seketika itu juga membunuhnya di saat ia lengah. Maria sangat terpukul atas insiden itu, terlebih lagi Nikolai, karena yang meninggal tersebut adalah istrinya. 1 bulan sudah mereka berjaga di garis depan tersebut dan belum ada serangan yang datang dari pihak Jerman. Dan pagi itu, di saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba serangan pun datang diawali dengan ditembakkannya gas beracun ke arah mereka. Sebuah hasil yang mengejutkan, para wanita ini mampu meladeni gempuran tersebut dan bahkan berhasil memukul mundur pihak Jerman ini. Keesokan harinya, Maria lagi-lagi mendatangi Kolonel Borosdin di markas untuk meminta agar ia bisa mengirimkan pasukannya membantu mereka. Yang mana tampaknya usahanya kali ini masih saja gagal. Tidak ada seorang pun laki-laki di sana yang mau membantu mereka. Para tentara laki-laki ini malah membulinya dan bahkan memukulinya hingga babak belur. Di sisi lain, kejadian ini juga terdengar oleh para petinggi militer di markas besar mereka, yang mana saat itu sebagian dari mereka memutuskan untuk langsung turun tangan ke lapangan dan akan membantu batalion ini. Saat malam hari, tampak para tentara wanita ini sedang mengendap-endap ke arah pertahanan garis depan Jerman untuk melakukan serangan balasan. Tentara Jerman yang kala itu belum siap dikejutkan dengan kedatangan mereka dan tampak kewalahan. Hingga akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh batalion Borskareva ini. Mereka berhasil menduduki garis depan dari pihak Jerman. Nadia dan Vera yang diutus untuk berbicara lagi dengan Kolonel Borosdin, kali itu masih saja tetap tidak mendapati apa-apa. Kolonel Borosdin tetap tidak bisa membantu mereka. Ia sudah tidak dihormati oleh para pasukan laki-laki itu. Tidak ada satupun yang mau mendengarkannya. Tampaknya para tentara laki-laki Rusia ini benar-benar sudah kehilangan semangat juang dan urat malunya. Mereka tidak tersinggung sama sekali melihat negara mereka diperjuangkan oleh tentara wanita dadakan dan berstatus relawan itu. Tidak lama setelah Nadia dan Vera pergi dari situ, para perwira yang berniat turun tangan membantu tentara wanita ini tadi tiba di markas tersebut dan menyampaikan maksud kedatangan mereka ke sana kepada Borosdin. Para tentara laki-laki yang mengetahui maksud kedatangan mereka ini tadi lantas kembali mencekoki mereka dan menganggap tindakan mereka tersebut adalah bodoh. Mereka juga mengingatkan tentang aturan dalam kemiliteran mereka, di mana seorang perwira dilarang untuk terlibat langsung dalam perang, yang mana jika hal itu dilanggar maka mereka akan dihukum. Ya, mungkin karena sudah capek berdebat dengan sekumpulan tentara pesimis itu,
Para perwira ini termasuk Kolonel Borosjin lantas melepas pangkat mereka masing-masing dan kemudian berangkat ke garis depan. Mereka tidak peduli lagi dengan peraturan itu. Mereka saat ini lebih mementingkan realita yang sedang dihadapi oleh Batalion Botskareva yang sedang membutuhkan bantuan. Sementara itu, di saat yang sama, di garis depan, giliran tentara Jerman yang kembali datang mengendap-endap untuk melakukan serangan dadakan seperti yang sudah mereka alami malam itu. Pasukan Batalion Botskareva yang kala itu tidak siap, gantian kewalahan menghadapi pihak Jerman. Tidak sedikit pula dari mereka yang tewas dalam serangan ini, termasuk salah satunya adalah Vera, yang seketika itu tertembak di bagian dadanya. Tentara Jerman seperti tidak ada habisnya, mereka terus saja berdatangan dan para tentara wanita itu juga semakin kewalahan dan terpojok. Yang mana saat ini mereka sudah terkepung dan hanya bisa menangis memikirkan hidup mereka yang sudah di ujung tanduk. Dan di saat mereka sudah sangat putus asa, tiba-tiba bala bantuan datang. Bala bantuan yang tidak lain adalah para tentara laki-laki itu. Mereka tergerak setelah melihat tindakan yang diambil oleh para perwira tadi, sehingga akhirnya pertempuran itu kembali dimenangkan oleh Rusia. Di akhir film diceritakan juga bahwa pertempuran tersebut adalah pertempuran terakhir yang dialami oleh batalion wanita Rusia. Dan terinspirasi dari perjuangan ini, jumlah pasukan batalion wanita di negara ini pun ditambah. Banyak wanita yang bergabung dalam satuan ini, namun sayang pada akhirnya harus terpecah belah karena Rusia yang dilanda perang saudara selang beberapa tahun setelahnya. Komandan Maria juga diketahui dihukum mati pada tahun 1920 oleh Tentara Merah, yang kala itu berseteru dengan pihak Gerakan Putih, yang mana kedua kubu inilah yang bertikai dan menjadi perang saudara di dalam negara Rusia pada masa itu. Ya baik teman-teman, mungkin segitu saja dulu alur cerita film Batalion ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa menghibur dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk menonton filmnya agar kalian bisa melihat alur ceritanya secara utuh. Satu pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah sebaik-baiknya alasan untuk berperang tentu akan meninggalkan bekas luka mendalam bagi banyak orang yang bisa saja suatu hari nanti akan kembali berdampak negatif dan memecah belah persatuan yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Silahkan like kalau kalian suka atau dislike kalau kalian tidak suka, serta tinggalkan pesan di kolom komentar jika ada pertanyaan, kritik, dan sarannya. Dan jangan lupa subscribe, sehingga nanti ketika channel ini merilis video terbaru, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Akhirnya saya William pamit undur diri. Terima kasih sudah memperhatikan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.